Baik teman-teman, ini sekarang kita sudah sampai di ada beberapa batu yang baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di situs utama. Teman-teman, ini Pak Denny akan menunjukkan menhir yang menyerupai wajah manusia ya. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Terima kasih teman-teman masih setia mengikuti perjalanan-perjalanan kami. Akhirnya ini teman-teman sudah ada di episode ketiga ya, di penelusuran tentang situs Arca Domas atau situs Cibalai teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui di video sebelumnya, yang pertama kita sudah berkunjung ke situs Balai Kambang yang tepat ada di belakang kita ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini namanya situs Balai Kambang. Terus kita juga sudah berkunjung ke yang namanya situs Jami Paciing. Kita juga sudah berkunjung ke situs Batu Gores dan ke situs utamanya yaitu situs Arca Domas. Nah, tinggal hari ini jika cuaca mendukung ataupun waktunya cukup, kita akan berkunjung ke situs Pasir Manggis. Berikutnya kita akan berkunjung ke situs Endong Kasang, dan terakhir nanti kita akan berkunjung ke situs Cipangentehan ya teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jangan lupa untuk teman-teman sebelum kita berangkat ke poskonya Pak Denny sebagai juru kunci di situs Arca Domas, pohon support dari teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah teman-teman. Jangan lupa diklik juga tombol like-nya, dan boleh teman-teman jika mau share video ini sebanyak-banyaknya silahkan agar kita bisa sama-sama melakukan perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah. Baik teman-teman, ini saya sudah sampai di situs Arca Domas. Ini adalah episode ketiga ya. Teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya kita sudah review. Pertama kita ke Jami Paciing, lalu kita sudah ke situs Batu Bergores, dan terus kita sudah ke situs Arca Domas yang ada di sebelah kiri saya. Dan sekarang kita tinggal tersisa 3 situs lagi. Nanti ada situs Endong Kasang, situs Pasir Manggis, dan yang terakhir situs Cipangentehan. Mudah-mudahan waktunya cukup dan cuaca bagus. Mungkin kita akan ketemu dulu sama Pak Denny, itu juru pelihara dari situs Arca Domas. Kita nanti tentunya akan diantar oleh beliau. Nah, nanti biasanya Pak Denny ada di posko di saung sana, bisa teman-teman lihat. Mari teman-teman stay terus di video Lemirah. Jangan lupa support terus channel Lemirah dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa klik juga tombol like-nya dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa sama-sama melakukan sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemirah.
Baik ya teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di pos dari situs Arca Domas ya. Ini kembali saya ditemani oleh Pak Denny ya Pak ya. Jadi teman-teman seperti di video kita sebelumnya bisa teman-teman lihat ini. Jadi Pak Denny ini adalah juru pelihara dari situs Arca Domas atau situs Cibalai ini dari Balai apa? Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Jadi nanti teman-teman sekali lagi kalau misalkan nanti mau berkunjung ke situs Arca Domas bisa langsung temui Pak Denny. Jadi Pak Denny ini baik sekali, pasti mau menemani siapapun yang berkunjung ke sini ya Pak. Iya, siap. Baik. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini juga kita akan kembali merepotkan Pak Denny nih Pak. Iya. Ini kita mau minta tolong Pak, kita mau antar. Kita kan tinggal tersisa 3 situs lagi rencana ya. Iya, rencana. Jadi teman-teman ada 3 situs di sini yang belum kita kunjungi. Yang pertama nanti kita insya Allah akan berkunjung ke situs Endong Kasang ya Pak, Endong Kasang. Nanti yang kedua ke situs apa namanya Pasir Manggis ya. Manggis yang di atas. Pasir Manggis, dan yang terakhir nanti kalau misalkan waktunya cukup kita akan ke Cipangentehan. Nah tanpa berlama-lama Pak, mungkin bisa kita langsung saja ya. Iya langsung aja kita. Baik teman-teman, tetap stay terus ikuti perjalanan kita. Sekarang saya akan diantar oleh Pak Denny menuju situs Endong Kasang. Stay terus teman-teman. Nah baik teman-teman, ini kita sudah turun dari motor. Ini kita tinggal menuju ke situs Endong Kasang ya. Pak, misi ya Pak. Nah, ini aksesnya ke samping rumah warga ya. Pak, permisi ya. Mangga. Oh iya. Ini dia teman-teman, kita sudah sampai di lokasi, yaitu di situs Endong Kasang ya. Nih teman-teman bisa lihat ini letak situsnya. Nah, ini bisa dilihat dulu untuk pelangnya. Ini dia situs Endong Kasang atau Keramat Kasang ya. Warga sekitar sih memanggil situs ini dengan Keramat Kasang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol dengan Pak Denny biar beliau yang menjelaskan tentang sejarah atau asal-usul kenapa situs di sini diberikan nama situs Endong Kasang. Saya terus teman-teman di video Lemirah. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di situs pertama di episode kali ini ya. Ini seperti yang teman-teman lihat di belakang saya terdapat sebuah ini masih punden ya Pak? Iya, punden berundak juga. Punden berundak yang bernama ini situs Endong Kasang atau di warga sekitar menyebutnya Keramat Kasang ya Pak ya. Baik, kita ngobrol sebentar dengan Pak Denny. Pak, ini kan dari teman-teman banyak yang ingin tahu juga kenapa di situs Endong Kasang ini diberi nama Endong Kasang Pak? Iya. Dinamain situs Endong Kasang itu bentuk batunya agak bulat, bentuk pundennya kayak bentuk endong ya. Endong ya. Jadi masyarakat di sini sebutannya Endong Kasang. Betulnya ini namaan Endong Kasang itu ini kan kampungnya Kampung Tenjolaya. Baik. Iya, Kampung Tenjolaya juga di sini. Baik. Jadi teman-teman untuk nama endongnya itu diambil dari nama sebuah tas masyarakat Sunda ya. Tas zaman dulu diberi nama tas endong. Memang bentuknya kalau dilihat gundukannya itu seperti endong, dan kasang itu sendiri adalah nama tempat atau daerah di sini teman-teman. Nah Pak, ini ditemukannya berbarengan dengan Arca Domas ya? Iya, berbarengan dengan Arca Domas. Soalnya tahun 1982 itu udah ada SK-nya, SK juru pelihara ya. Kalau dulu itu sebutannya juru kunci ya. Baik, jadi situs ini sudah mulai di SK-kan itu di sekitar tahun 1982, berarti itu memang ditemukannya mundur ke belakang jauh dari tahun 1982. Nah, untuk yang orang pertama yang menjadi juru kunci di sini siapa Pak? Itu nama kakek Kang Denny sendiri namanya Pak Ursin ya dulu itu. Baik, bila sudah almarhum Pak Ursin sudah ada ya. Baik, jadi nama juru kunci atau juru kunci pertama dari situs Endong Kasang ini adalah almarhum Pak Ursin ya. Jadi beliau sebagai juru kunci ataupun itu kakek dari Kang Denny sendiri. Dan sekarang diteruskan oleh Pak Denny langsung atau siapa Pak? Bapak Kang Denny.
Pak Angkus, baik. ya. Baik, Pak Angkus namanya ya? Iya, Pak Angkus, Baik, ya. jadi dilanjutkan oleh generasi berikutnya atau putra dari almarhum Bapak Ursin ya? Iya, menantu ya. Yang menantu ya, Iya, jadi namanya Pak Angkus ya sekarang Iya, ya, Pak Angkus, Pak Angkus teman-teman gitu. Baik, ini jadi memang punden berundak ya Pak Iya, ya? bentuk bangunannya ini punden berundak. Baik, Cuman masyarakat di sini sebutannya situs Endong Kasang ya. Oh, baik, jadi sama warga sini memang dikeramatkan juga tempat Iya, ini ya? dikeramatkan. Jadi memang salah satu tempat suci, jadi masyarakat sekitar juga sudah mulai sadar bahwa tentang keberadaan situs teman-teman. Baik Pak, untuk yang berkunjung ke sini banyak Pak? Alhamdulillah, biasanya kalau malam-malam Kliwon di sini mah, Oh. Kliwon dikarenakan kan udah ketutup jalannya juga, Baik. udah banyak rumah di sini Baik, gitu. baik, betul. Jadi memang dikunjunginya hari-hari tertentu Iya, saja ya. tertentu, Baik, nggak kayak yang di Arca Domas kan gitu. baik. Dan sepertinya Pak, kalaupun tadi kita seandainya tidak bertemu dengan Pak Denny dulu, kita juga akan kesulitan Pak Oh iya. menemukan tempat ini. Untungnya teman-teman kita dibantu oleh Pak Denny begitu teman-teman. Posisinya di tengah ya, tengah kampung sekarang. Di tengah kampung dan aksesnya pun memang jalannya pun bisa dibilang jalan tikus teman-teman. Baik Pak, mungkin di sini kita akan singkat saja, kita akan mengejar waktu untuk ke situs apa yang Pasir Manggis ya. Oh iya, Pasir Pasir Manggis Manggis, ya. Pasir Manggis. dan jika waktunya cukup juga kita akan ke situs Pangantehan ya Pak ya. Pangantehan. Situs Pangantehan. Mungkin teman-teman segitu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau berkunjung ke situs Endong Kasang ini berlokasi di Tenjolaya ya Pak Iya, ya. Tinyola ya lokasinya. Nanti tidak jauh dari gerbang situs Arca Domas. Nanti teman-teman bisa langsung tanya, mungkin ke warga sekitar juga sudah banyak Iya, yang tahu ya Pak. banyak yang tahu. Banyak yang tahu, atau bisa langsung menghubungi Pak Denny, itu lebih baik teman-teman. Mungkin itu saja, kita langsung bergerak ke Pasir Manggis ya Oh Pak. iya, siap, Pak. Takut keburu hujan teman-teman. Stay terus, jangan lupa klik support dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah teman-teman. Sekarang kita langsung menuju ke situs Pasir Manggis. Stay terus teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah mulai memasuki gerbang hutan pertama. Di sini seperti yang teman-teman lihat di kiri dan kanan saya ditumbuhi oleh banyak sekali pohon bambu teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 45 menit. Ini sudah berada di mulai masuk di hutan ya. Ini untuk tumbuhan tingginya di sini didominasi oleh bambu dan pohon pinus teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Seperti yang teman-teman lihat di sekitar sini banyak sekali buah jambu ya. Kalau di daerah saya disebutnya ini jambu monyet ya. Ini banyak sekali berjatuhan. Memang di daerah sini juga banyak sekali kera-kera liar yang berkoloni-koloni teman-teman. Ini saya sudah bawa satu buah dari yang disebut jambu monyet. Oke teman-teman, stay terus, kita akan lanjutkan perjalanan ini sampai ke Pasir Manggis. Stay terus teman-teman. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di situs Pasir Manggis ya. Di depan sudah kelihatan ada apa ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini Pasir Manggis ya Pak? Iya, Pasir Manggis. Nah ini dia teman-teman, punden berundak Pasir Manggis. Bisa teman-teman lihat. Nanti sebentar sambil menunggu Kang Denny istirahat, kita coba berkeliling dulu di dalam area situsnya teman-teman. Ini kasta yang paling tinggi ya di situs punden berundak Pasir Manggis ini. Tempat sucinya ada di tengah sana. Bisa teman-teman lihat, itu disebut tempat sucinya di punden berundak ini. Kita coba berkeliling teman-teman. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, susunannya itu terdiri dari banyak sekali batu pipih dan batu menhir. Seperti yang depan teman-teman, ini adalah batu menhir. Itu batu menhir yang paling suci, kasta yang paling tinggi. Dan ini
susunan undakannya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ngobrol dengan Pak Denny teman-teman. Stay terus di channel Almirah. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi setelah kita beberapa menit melakukan perjalanan hampir kurang lebih 1 jam dari posko yang Arca Domas ya, akhirnya kita bareng Pak Denny sudah sampai di tujuan terakhir kita untuk episode kali ini, yaitu di situs Punden Merundak, Pasir Manggis ya Pak ya? Iya, Pasir Manggis. Baik teman-teman, langsung saja kita ngobrol dengan Pak Denny. Pak Den, punten, ini pertama saya mau tanyakan dulu nih teman-teman, mungkin pasti penasaran kenapa di situs ini diberi nama Pasir Manggis Pak? Iya. Yang dinamain Pasir Manggis itu pasir itu tinggi ya. Tinggi ya, iya, betul. tinggi itu. Terus kalau misalkan manggis itu dulunya itu ada pohon manggis di bawah tuh. Oh. Jadi sebutan masyarakat di sini situs Pasir Manggis atau cerita masyarakatnya itu Sikabayan ya. Oh, Sikabayan. Iya, Sikabayan ini, sebutannya Sikabayan. Baik-baik. Berarti memang diambil dari bahasa Sunda ya Iya, Pak. bahasa Sunda. Pasir itu memang bahasa Sunda dari bukit ya. Iya, bukit itu pasir dan manggis itu ada pohon manggis. Nah, untuk Sikabayan sendiri memang ada tokoh Kabayan atau gimana Pak dulu di sini? Kalau sebutan Sikabayan itu sebetulnya banyak petilasannya, semacam kayak bentuk situsnya gitu. Baik, ya. baik Pak. Oh, baik. Jadi begitu teman-teman, ternyata memang masyarakat sekitar menyebutnya situs Kabayan ya, Iya, Pak. Kabayan. Seperti yang di itu ya, yang di apa yang pas kita pertama datang tuh yang di bawah yang ada aliran airnya. Oh, itu. Kan warga sekitar Jami menyebutnya Paciing ya? Jami Paciing Iya, ya. Jami Warga Paciing. sekitar kan menyebutnya juga Taman ini ya? Sriwidari. Taman sebutannya. Sriwidari. Jadi memang ada 2 nama sebutan dari masyarakat lokal dan sebutan dari situs yang didaftarkan ke Balai Cagar Budaya ya. Iya. Baik Pak. Nah ini Pak, kalau dari bentuk ini saya lihat kan memang di belakang ini bentuknya itu ini berarti termasuk punden ya? Iya, Punden Berundak juga. Punden ini. Berundak ya. Kalau dari bentuk bangunannya Pak, kenapa nih pundennya lebih istilahnya lebih tinggi ke atas nih Pak? Lebih melancip ke atas, kenapa tuh Pak? Mungkin ada maknanya di sini? Di sini kan ada tingkatan, cuman kastanya nggak kayak yang di Arca Domas ya. Kalau Baik. sini kan kastanya ada tiga kasta. Oh, ada 3 kasta. Iya, 3 kasta di sini. Mungkin ada nama dari kastanya sendiri? Jadi kalau misalkan situs itu kan semakin tinggi itu situs itu semakin kecil ya. Betul. Atau lebih suci atau lebih sempurna di sini. Gitu. Baik. Jadi memang tidak teman-teman tidak asal numpuk ya Pak, Iya, tidak nggak asal sama numpuk. Ada trap-trapannya Ada. semacam dari bawah dulu situ sampai ke sini, ini yang terakhirnya. Baik. Kalau itu tadi di dekat saung di bawah saya lihat ada seperti batu seperti bentuknya seperti mirip lope, itu memang alami atau buatan Pak? Emang itu alami ya. Alami itu, ya. Jadi tangga trap yang kesatunya di situ sebetulnya. Oh. Jadi sebelum masuk ke sini itu ucup salam dulu di bawah itu. Baik. Jadi memang di situs Pasir Manggis ini areanya mulai dari sana ya, batasnya ya, dari batasnya saung sana dari sampai ke saung. sini ya Pak ya. Baik Pak. Kalau dari pengunjung ke sini sering nggak Pak? Kalau sini jarang ya. Jarang ya. Jadi orang-orang tertentu biasanya kalau ada paling seminggu itu bisa ada 2 orang lah, gitu jarang ya. Belum mengenal di sini. Baik. Jadi memang belum familiar ya, lebih seringnya ke Arca Domas ya Pak ke ya. Arca Domas. Yang keduanya jalannya lumayan dari Arca Domas 1 jam ke sini. Baik Pak. Ini memang kalau dari susunan batu lebih banyak batu pipih ya. Iya, batu pipih sini banyakannya. Itu kalau menhirnya itu ada artinya nggak ada Pak? Ini salah satu untuk medium penghormatannya di area situ. Oh, di tempat Iya, itu dekat ya. batu-batu menhir itu. Ini salah satunya nih. Baik Pak. Ini memang kalau yang di Arca Domas kan kasta tertingginya itu si menhirnya itu agak miring ya. Iya, agak miring. Kalau ini dia lebih tegak Lebih ya, Pak? tegak di sini. Kalau misalkan di Arca Domas miringnya itu faktor sama itu apa? Pohon ya. Jadi ke bawahnya itu jadi berubah. Oh, jadi pohon kemenyan yang di Arca Domas itu. Baik Pak. Nah baik Pak Den, ini kan tadinya kita rencana mau ke situs Pangantehan ya Pak, karena mungkin cuaca ya, jadi akhirnya teman-teman kita mungkin perjalanan kita cukupkan sampai di sini. Mungkin Pak Den ini bisa diceritakan dulu kenapa di situs Pangantehan itu dinamakan situs Pangantehan Pak? Apakah ada pohon teh di sana atau bagaimana Pak? Situs Cipangantehan itu dikarenakan dulunya itu ada pohon teh ya, pohon teh, terus yang dikelilingi oleh sama juga air kehuripannya yang di situ atau air kehidupannya. Oh baik. Jadi namanya Cipangantehan. Baik. Kalau bentuk bangunnya sama Punden Berundak ya. Oh di Cipangantehan juga masih Punden Berundak ya? Punden Berundak juga sama. Untuk cikahuripannya masih ada Pak? Masih ada ya. Masih. Baik, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan kita ada waktu di episode berikutnya kita akan berkunjung ya Pak Den ya, sama Pak Denny kita akan berkunjung ke situs Pangantehan. Untuk perjalanan siang ini mungkin kita cukupkan saja karena memang kondisi cuaca lagi kurang bagus, lagi sedikit mendung ya teman-teman.
mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu Pak. Iya. Terima kasih banyak sudah mengantar kita, menyampaikan Iya. waktu. Sekali lagi kita mengucapkan makasih banyak kepada Pak Denny. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke situs Pasir Manggis nanti bisa menghubungi Pak Denny langsung. Pak Denny stay terus ya Pak Iya, di stay terus. Arca Domas. Arca Nanti Domas. bisa langsung ke pos saja. Sekian teman-teman, jangan lupa untuk support terus channel Lemirah teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa share juga, bagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya di Bogor agar mereka lebih tahu dan lebih menghargai nilai-nilai sejarah yang ada di Kabupaten Bogor ini. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video-video Lemirah berikutnya. Salam legenda, misteri dan sejarah Lemirah. Hatur nuhun Pak Denny. Sama-sama.